Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM akhir 112. Saya dari shift 1, kelompok 24. Di sini tujuannya saya ingin melakukan pengerjaan tugas mingguan dari praktikum penelitian operasional 2, yaitu modul 4 dan 5, program dinamis dan analisis markup. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, di mana di sini uh, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, di mana mesin A dan mesin B. Nah, setiap tahun, kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Dan jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Dan jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali mesin A untuk sisanya. Pada awalnya itu 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Maka di sini disuruh untuk menentukan proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Yang kedua itu menentukan proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Untuk menjawab persoalan nomor 2 ini, maka saya akan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Form2M. Untuk yang pertama, saya akan mengerjakannya dengan software RStudio. Langsung saja. Baik, di sini saya sudah mengerjakan dan mendefinisikan sintaksnya. Mungkin kurang lebih saya akan menjelaskan dengan langsung running. Untuk yang pertama yaitu saya mendefinisikan vektor awalnya, di mana untuk state 0-nya yaitu 0,7 dan 0,3, di mana 0,7 ini untuk mesin A dan 0,3 itu untuk sisanya yaitu mesin B. Lalu di sini saya akan mendefinisikan matriks transisinya dengan P kurang dari matriks yaitu 0,7 dan 0,3, lalu 0,4 dan 0,6, di mana 0,7 dan 0,3 ini dari mesin A ke A lagi, dari mesin A ke A dan B. Lalu untuk yang 0,4 dan 0,6 ini dari mesin B ke A dan B. Untuk by row-nya itu sama dengan true dan end row-nya itu sama dengan 2. Lalu hitung distribusinya ini selama 3 tahun ke depan. Lalu untuk menghitungnya itu dengan state 1 kurang dari state 0, lalu matriksnya, lalu state 2 kurang dari state 1 matriksnya, untuk state 3 kurang dari state 2 dan matriksnya juga. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap pengguna, yaitu untuk years-nya karena di soal disuruh menggunakan 3 tahun, maka yaitu 0, 1, 2, dan 3. Lalu untuk state-nya itu dengan Airbnb, yaitu state-nya 0, 1, 2, dan 3. Untuk columns-nya yaitu state, yaitu dengan mesin A dan mesin B. Lalu untuk row names-nya yaitu pasti saja tahun dan tahun. Lalu di sini saya akan print state-nya. Lalu setelah itu menginstal library untuk operasi matriksnya dengan install package xpm dan library xapm. Dimana setelah menginstal, maka di sini akan masuk ke si library-nya. Lalu selanjutnya mencari steady state, di mana steady state-nya itu kurang dari matriks persennya itu 100 dan juga 1. Lalu selanjutnya untuk name steady state-nya itu mesin A dan mesin B, lalu print steady state. Maka kurang lebih saya akan running. Nah, maka di sini didapatkan hasilnya untuk mesin A tahun ke-0 yaitu 0,70 dan mesin B-nya itu 0,30. Untuk tahun pertama yaitu 0,961 dan 0,39. Untuk tahun keduanya 0,5830 dan mesin B-nya itu 0,4170. Untuk tahun ketiga mesin A itu 0,5749 dan mesin B-nya itu 0,4251. Lalu untuk steady state-nya yaitu untuk mesin A yaitu 0,5714
0,42866 dan untuk mesin B-nya itu 0,428714. Maka didapatkan berdasarkan hasil simulasi yang menggunakan dengan R, maka sudah dapat jelas bahwa distribusi awal penggunanya itu adalah 70% menggunakan mesin A dan 30% menggunakan mesin B. Nah, setelah dilakukan perhitungan distribusi selama 3 tahun berturut-turut dengan menggunakan matriks transisi, yaitu untuk tahun pertama itu 61% mesin A dan 39% mesin B. Untuk tahun kedua 58,3% mesin A dan 0,41,7% mesin B, dan tahun ketiga yaitu 57,49% mesin A dan 42,51% mesin B. Nah, setelah iterasi lebih lanjut, maka sistemnya mencapai steady state, yaitu kondisi stabil jangka panjang di mana distribusi ini tidak berubah lagi secara signifikan, di mana untuk mesin A-nya itu 57,14% dan mesin B-nya itu 42,86%. Lalu kesimpulannya itu dalam jangka panjang tanpa intervensi eksternal, sistem akan menstabilkan distribusi pengguna sekitar 57% pada mesin A dan 43% pada mesin B. Lalu selanjutnya untuk membuktikan apakah software RStudio dengan ini akurat, maka saya akan melakukannya dengan POMGM untuk membandingkan hasilnya apakah jawaban di RStudio ini akurat. Maka selanjutnya saya akan membuka POMGM, di mana di sini saya sudah juga mendefinisikannya, di mana untuk mesin A itu 0,7, mesin B itu A itu 0,7 dan mesin B 0,3, untuk inisialnya 0,7, untuk mesin B inisialnya itu 0,3, untuk mesin 0,4, dan mesin B itu 0,6. Lalu selanjutnya saya akan solve. Nah, maka diketahui untuk mesin A itu 0,583 dan mesin B itu dari mesin A ke mesin A itu 0,583, untuk mesin A ke mesin B itu 0,417, untuk mesin B ke mesin A itu 0,556 dan mesin B 0,444. Nah, untuk ending probability-nya itu 0,5749 dan mesin B itu 0,4251, di mana untuk steady state probability-nya yaitu 0,57,15 dan 0,4286. Nah, di sini saya juga tidak lupa menambahkan number of transition-nya yaitu 3 tahun berturut-turut. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis Markov pada program POMGM ini, di mana diperoleh probabilitas transisi antara kedua kondisi mesin A dan mesin B, di mana nilai steady state-nya ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kemungkinan mesin A digunakan adalah sebesar 57,15%, sedangkan mesin B ini 42,85%. Nah, artinya jika si proses ini berlangsung terus-menerus dalam banyak siklus, sistem akan cenderung lebih sering berada pada kondisi mesin A dibandingkan mesin B. Nah, maka dapat disimpulkan dari penggunaan dua software tadi, yaitu RStudio dan POMGM, ini sesuai dengan hasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua metode simulasi R dan POMGM ini memberikan hasil yang konsisten dan juga valid. Ya, baik, mungkin segitu saja penjelasan tutorial tugas mingguan penelitian operasional 2 analisis Markov dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.